Baik, perkenalkan nama saya Kudus Yati Arefa, Prodi Kepemimpinan Kristen. Baik, saya akan membahas satu persatu tentang kepemimpinan ini. Yang pertama, kepemimpinan Kristen. Kepemimpinan Kristen adalah suatu kepemimpinan yang dimotivasi oleh kasih dan disediakan khusus untuk melayani. Dan hal ini juga merupakan kepemimpinan yang diserahkan pada kekuasaan Kristen yang telah diteladaninya. Para pemimpin Kristen yang baik memperhatikan sifat-sifat yang pernah dengan dikuasai tanpa pamrih, keberanian, keteguhan belas kasihan, dan kepandaian persuasif yang mencari atau menjadi ciri pemimpin agung. Pemimpin Kristen sejati telah menemukan bahwa kepemimpinan dimulai dari handuk dan maksum dalam peran seorang pelayan. Baik, kita masuk dalam kepemimpinan Yesus. Kepemimpinan Yesus ini adalah pemimpin yang sejati melakukan sesuatu yang sungguh berbeda, dan mereka harus belajar bagaimana cara kepemimpinan Yesus. Pernyataan yang merupakan sebuah kalimat yang menarik bagi kami dan menjadi alasan utama pemeliharaan buku ini sebagai materi dan yang cocok untuk dibahas bersama Sosok Yesus merupakan sosok pemimpin yang ideal. Pemimpin yang ideal itu bukanlah seperti sosok pemimpin di sebuah perusahaan biasa atau pemimpin dalam organisasi pada umumnya. Dapat diandalkan bahwa Yesus adalah pemimpin yang ada di perusahaan Allah, yang memiliki produk yang dibutuhkan manusia, yakni keselamatan seluruh umat manusia. Baik, kita masuk dalam kepemimpinan Petrus. Kepemimpinan Petrus adalah Rasul Kristus yang pertama. Petrus adalah seorang nelayan yang Bethesda. Nama aslinya adalah Simon, anak dari Yohanes atau Yesus atau Yunus. Dalam Injil Sipotrik dikatakan bahwa ibu mertua Petrus telah disembuhkan oleh Yesus di rumah mereka di kepaduan yang terambil dalam Matius pasal 8 ayat 14-17. Nama Petrus berasal dari nama Simon atau Simeon atau dalam bahasa Inggris Simon. Yesus memberikan nama Petrus nama yang berasal dari bahasa Latin, Petrus. Baik, kita masuk dalam kepemimpinan Paulus. Saulus dilahirkan di Tarsus, suatu kota paling penting dalam rute pandangan Syria dan Asia Barat. Tarsus adalah pusat pendidikan dan industri aneka budaya dan untuk waktu singkat menjadi tempat tinggal Theo, seorang juru pidato dan senator terkenal. Saul mungkin dididik di sekolah sinagog diterus sampai usia 12 tahun, disusul dengan pendidikan keberanian di Yerusalem oleh seorang rabi remukan Gamaliel. Latar belakang Paulus sebagai orang Farisi adalah orang yang unsur penting dalam pekerjaan, misalnya bagi bangsa Yahudi maupun bangsa Yahudi bukan Yahudi. Sebagai orang Farisi dan diperlengkap dengan pengetahuan yang licin untuk perjanjian lama, suatu-satunya kita yang tersedia bagi orang-orang Kristen awal mempelajari dan berbagai tambahan para ahli Taurat. Kita masuk dalam kepemimpinan Yohanes. Kepemimpinan Yohanes ini adalah ada beberapa poin, yaitu kepemimpinan Yesus yang kasihi, kepemimpinan yang optimis, kepemimpinan yang handal, kepemimpinan yang agestif, kepemimpinan yang ninghat, dan kepemimpinan yang evangelis, dan yang terakhir kepemimpinan yang setia. Baik, yang terakhir tentang kepemimpinan Barnabas. Kepemimpinan Barnabas ini adalah menjadi lebih jelas ketika ia diutus dari jemaat keberhasilan atau Yerusalem. Barnabas ini jelas dikatakan dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Di Antiokhia dan murid-murid pertama kalinya disebut Kristiani berikut kepemimpinan Barnabas sebab gereja di Antiokhia. Barnabas lah yang mewakili para rasul di Antiokhia para pertama kalinya. Ia orang-orang non-Yahudi dalam jumlah beserta menerima Injil orang-orang, dan Disprus juga beberapa dulu. Gerakan ini dilihatnya sebagai pekerjaan Allah
dan sebagai suasana yang tepat bagi Saulus yang dilupakan. Ia mendatangkan Saulus untuk ikut bekerja. Waktu mereka datang di Yerusalem, ia membawa bantuan bagi orang kelaparan. Panggilan mereka membawa Injil kepada non-Yahudi tetapi membalas tidak mampu membandingkan Petrus terhadap Daskah pada Yahudi. Bahkan Barnabas tidak mau makan bersama orang non-Yahudi Antiokhia. Baik, demikian sajalah penjelasan tentang teori kepemimpinan ini. Bila ada kesalahan dan kekurangan dalam menjelaskan, mohon dimaklum. Terima kasih. Shalom.